Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittabi'ul ulama fa innahum sarujud dunya misbahul akhirah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, di zaman sekarang ini terpampang di hadapan kita ada harapan dan ada tantangan. Harapannya kita dapat menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan pondok pesantren semakin menjamur. Di antaranya juga ada tantangan yang akan dihadapi oleh generasi kita, yaitu masuknya budaya-budaya barat dalam kehidupan Islam. Di antaranya melalui televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya. Kita tidak perlu khawatir kalau saja perubahan itu mengarah kepada hal yang positif. Namun jujur saja saudara, perubahan itu lebih banyak mengarah kepada hal yang positif negatif, sehingga hari demi hari para penerus agama, bangsa dan ulama hari semakin langka saudara. Oleh karena itu pentinglah sosok orang tua terhadap anaknya, memberikan pengetahuan agama, siapa Tuhan mereka, siapa Nabi mereka, dan apa pedoman mereka. Maka di malam yang berbahagia ini saya akan membawakan pidato yang bertemakan regenerasi ulama di masa depan. Hadirin rahimakumullah, telah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan suatu negeri yang mayoritas penduduknya agama Islam. Namun meskipun penduduknya agama Islam, banyak sekali orang-orang di sana yang benci terhadap umat Islam, benci terhadap Al-Quran, benci terhadap Rasul, benci terhadap para ulama, para habaib, bahkan mereka berani mencaci maki para cucu-cucu Nabi saudara. Sungguh miris sekali jikalau di Indonesia ini tidak ada para ulama, pasti akan terjadi bencana di mana-mana. Karena ulama adalah di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada penciptanya, yang tidak berani melanggar aturannya dan selalu menaati perintahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya misbahul akhirah. Ikutilah langkah para ulama, sesungguhnya mereka adalah lentarnya dunia dan cahayanya akhirat. Maka dari itu kita sebagai santri harus mengikuti langkah para ulama dan siap menjadi regenerasi perjuangan para cucu Nabi. Karena apabila Nabi telah tiada, maka ulama tampil ke muka, dan apabila ulama telah tiada, maka santrilah yang tampil ke muka. Hadirin rahimakumullah,
Telah banyak sekali di Indonesia para ulama yang meninggal dunia. Dari mulai bulan Desember, bulan Januari, dan bulan ini ada 300 lebih para ulama yang meninggalkan alam fana ini. Meninggalnya para ulama itu sama saja Allah mengangkat ilmu agama, dan sisanya hanyalah kebodohan semata. Pasti banyak sekali orang-orang di sana yang berpatok seenaknya, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Karena apa? Mereka berpatok hanya menggunakan akal logika yang pantas bagi mereka. Maka dari itu dibutuhkanlah rejal-rejal yang tangguh, berani, siap mati sebagai regenerasi cucu Nabi, dan itu adalah kita para santri. Namun di balik itu ada 4 macam mutiara yang harus dimiliki oleh para santri. Yang pertama, al-qalbu mamlu'un bil iman. Penuhilah hati ini dengan keimanan, karena iman yang kuat dengan ma'rifat akan hilang tersapu hingar-bingarnya kebisingan dunia. Biarpun zaman berubah, tapi jangan iman kita goyah. Biarpun zaman berganti, tapi jangan iman kita mati. Yang kedua, al-aqlu mamlu'un bil ilmi. Penuhilah pikiran ini dengan ilmu, karena seorang santri sebagai regenerasi cucu Nabi itu harus memiliki ilmu yang tinggi, karena tanpa ilmu santri buta, dan dengan ilmu datangnya cahaya. Yang ketiga, al-jasadu bil amal. Penuhilah jasad ini dengan amal. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, menghafal, supaya kita menjadi manusia yang multi talenta dan siap ditanam di mana saja. Yang keempat, al-amalu mamlu'un bil ikhlas. Penuhilah amal dengan ikhlas, karena ikhlas itu merupakan ruhnya amal. Percuma amal kalau tanpa ikhlas, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dapat saya ambil untuk mencetak regenerasi ulama di masa depan itu berpengaruh terhadap orang tua. Orang tua harus memberikan ilmu agama sejak dini tentang siapa Tuhan mereka, siapa Nabi mereka, dan apa pedoman mereka. Namun sebelum saya menutup pembicaraan saya, ada sedikit syairan yang menggambarkan para ulama yang dihina, dicaci, dimaki oleh orang-orang yang dengki. Ulama di Indonesia sudah banyak yang dihina oleh para manusia yang benci pada ulama. Bahkan ulama dibunuh pada waktu sholat subuh oleh orang-orang angkuh. Semoga saja mereka lumpuh. Ada juga yang difitnah karena menyampaikan yang fitrah oleh pemimpin yang serakah. Hidup mereka takkan berkah. Cucu Nabi dipenjara demi kemakmuran bangsa, demi kemajuan agama untuk Indonesia tercinta. Hei engkau yang menghina kepada imam kita, jangan mimpi hidup bahagia, karena kaulah ahli neraka. Pengkhianat NKRI itu bukan cucu Nabi, juga bukan para santri, tapi mereka yang korupsi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Intansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.